Halo, kembali lagi bersama saya Gantesya Marzatila. Kita kembali sharing kesehatan. Jangan lupa yang baru join untuk subscribe, untuk mendukung dan mensupport channel ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk berkomentar jika ada kritik dan saran, like dan share. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi ini. Sekarang pembahasannya adalah ketuban pecah dini atau biasa disebut dengan KPD. Nah, kita ke pembahasan. Nah, pembahasan kali ini adalah ketuban. Bahkan masih banyak yang bingung juga nih, ketuban tuh kayak gimana sih? Kadang lendir-lendir juga bikin basah celana dalam gitu. Nah, biasanya ketuban itu ada yang dia pecahnya dia rembes atau misalnya langsung kayak ngegor air langsung kayak pipis gitu ya. Tapi biasanya ketuban ini baunya juga berbeda dengan pipis. Terus biasanya juga nggak sadar kalau pipis kan biasanya sadar tuh ini pipis bukannya atau ini ketuban bukannya, bahkan juga ada yang terkecoh dengan itu pipis atau itu lendir. Nah gitu. Nah sekarang kita bahas satu-satu bahwa ketuban itu adalah pelindung adik bayi di dalam rahim. Jadi kalau misalnya ketubannya udah nggak bagus, udah pecah, biasanya kan udah ada pelindung lagi tuh buat adik bayi. Nanti bakteri atau yang lainnya masuk ke dalam dan adik bayi bisa infeksi. Nah itu perlu diwaspadai ya bun ya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kayak basah di celana dalam, terus misalnya nggak ketahan keluarnya, nah itu perlu diwaspadai untuk dicek ketuban atau enggak. Kalau misalnya masih ragu atau biar enggak langsung berstatement itu bukan ketuban atau itu ketuban, bolehlah untuk usia yang 37 minggu biasanya cek lakmus ya, atau misalnya sebelum usia 37 minggu bolehlah punya alat kertas lakmus gitu. Nah itu biasanya untuk mengecek itu ketuban atau enggak. Biasanya nanti ada warnanya, ada dua sih ya. Ada yang misalnya ketuban lakmusnya, misalnya lakmusnya warna merah atau warna biru. Kalau misalnya warna merah dia dikasih air ketuban, karena ketuban itu basah ya, jadi biasanya dia berubah warna. Kalau misalnya warna tadi biru biasanya jadi warna merah. Kalau merah biasanya juga jadi berubah warna biru atau ungu begitu, terus baliknya lah ya gitu. Jadi perlu tetap kita waspada dan kita harus lebih tahu tentang itu ya. Kalau misalnya udah nggak keburu nih, udah nggak kepikiran kayaknya kertas lakmus di mana, bingung, udah langsung ke tenaga kesehatan ya, atau bidan atau dokter biar lebih yakin lagi ini apa yang keluar gitu. Nah biasanya tadi kalau di awal ketuban pecah dini, biasanya ketuban itu normalnya pecah itu saat pembukaan 7 atau persalinan tiba, atau si adik bayi mau keluar nih, pembukaan lengkap nih. Bahkan yang si adik bayi udah keluar pun ada juga yang masih terbalut ketuban ya, atau masih ketutup ketuban si adik bayinya, itu ada juga loh. Nah itu yang normalnya. Nah ini ketuban pecah dini itu yang seperti apa? Biasanya belum ada kontraksi, ada juga nih yang udah rembes-rembes, udah ketuban. Nah itu udah masuk KPD atau ketuban pecah dini. Namun bisa ditunggu. Untuk penelitian terbaru biasanya 48 jam bisa ditunggu. Namun kita untuk di bidan biasanya maksimal 12 jam sesuai protap ya. Jadi kalau misalnya apalagi udah nggak ada kontraksi, biasanya kita saranin untuk segera ke rumah sakit, karena misalnya kalau kita tunggu selama 12 jam terus kontraksinya nggak ada, kesian juga di bayinya ya, takutnya di stres gitu. Nah biasanya dirasakan lagi kalau misalnya udah rembes-rembes, terus lihat warnanya. Warna ketuban yang bagus itu adalah jernih ya. Terus kalau misalnya ada yang keruh atau yang hijau, bahkan hijaunya ada yang cair atau kental seperti alpukat, nah itu udah perlu banget diwaspadai. Itu tandanya si adik bayi udah pup di dalam atau fetal distress. Nah itu udah nggak bisa ditunggu bun, nggak usah nunggu di rumah lagi, nggak usah nunggu kontraksinya bagus lagi, langsung aja ke bidan atau ke dokter ya gitu. Nah, biar diperiksa detak jantung janinnya, biar diperiksa pembukaannya dia nambah atau enggak. Nah biasanya sebab-sebab ketuban pecah dini itu apa sih? Banyak banget ya faktornya.
ketuban pecah dini itu biasanya pertama dilihat lagi dari selaput ketubannya. Biasanya ada yang tipis, ada yang tebal, namun meskipun kita USG jarang juga yang kelihatan tuh ketubannya, selaput ketubannya tebal atau tipis, jarang gitu. Biasanya itu ada di posisi baiknya juga. Terus misalnya atau yang habis hubungan nih, biasanya hubungannya terlalu kencang gitu ya, terlalu dalam gitu ya, biasanya juga itu mengakibatkan ketubannya pecah juga gitu. Terus biasanya dari aktivitas juga, biasanya juga ada yang misalnya aktivitasnya terlalu berat atau misalnya dirasakan yang nggak biasanya gitu, ngangkat-ngangkat atau sebagainya, biasanya juga itu ngaruh. Sebenarnya ketuban pecah dini itu normal nggak sih? Pasti banyak juga yang belum tahu kan ibu hamil. Nah, ketuban itu pecah normal kalau dia diliputi dengan atau diikuti dengan tanda-tanda persalinan. Misalnya adanya kontraksi yang intens atau masuknya kontraksi persalinan, lalu adanya pembukaan yang sudah besar atau dari pembukaan 4 ke atas. Terus misalnya usia kehamilannya sudah matang atau usia 37 minggu. Nah, itu masuknya normal ya Bun ya, ketuban pecah normal. Gimana kalau misalnya udah ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, terus ketubannya warnanya juga masuknya tetap normal gitu? Enggak, jadi tetap aja yang normal itu adalah yang jernih gitu. Kalau misalnya tadi warnanya ada yang keruh atau yang hijau, nah itu biasanya bayinya udah pup di dalam. Tapi kalau udah ada kontraksi yang bagus, pembukaannya besar, gak apa-apa, biasanya masih bisa dianggap normal. Dan detak jantung, biasanya detak jantung terus juga kita hitung biasanya masih normal, nah itu masih aman, tenang Bun ya. Oke, nah terus tadi apa aja sih penyebab-penyebab kenapa bisa ketuban pecah dini gitu. Terus misalnya apalagi usia kehamilannya belum masuk 37, nah itu perlu diwaspadai sekali ya Bun ya. Nah biasanya banyak sekali faktor, tapi faktor-faktornya ada yang tidak diketahui secara pasti juga gitu. Biasanya dilihat lagi kalau misalnya ketubannya itu atau selaput ketubannya mengalami peregangan, isi ketubannya atau isi cairannya dia banyak atau polihidronium, biasanya juga bisa saja terjadi pecah ketuban gitu. Terus misalnya yang kurang ketuban juga, air ketuban juga biasanya juga ada yang mengalami pecah ketuban juga. Biasanya sih ada yang dari infeksi vagina juga, terus perdarahan, atau misalnya ada yang hamil kembar, terus kehamilan sebelumnya juga biasanya mengalami pecah ketuban juga, biasanya akan terulang kembali. Terus yang ibu hamil yang merokok atau nafsa itu indikasikan sebagai faktor ketuban pecah dini. Jadi banyak sekali ya Bun ya faktornya gitu. Bahkan yang jatuh dari motor atau misalnya pleset atau apa, nah itu biasanya bisa mencederai juga ketubannya jadi pecah gitu. Bahkan dari lewat hubungan, tadi hubungannya terlalu kencang atau misalnya terlalu keras atau kasar gitu ya, biasanya juga dapat mencederai. Jadi banyak sekali faktor kenapa sih ketuban pecah dini gitu ya. Jadi tetap waspada, tetap diketahui tanda-tanda pecah ketubannya, tetap diketahui dan dilihat lagi perbedaan ketuban, lendir atau air pipis. Nah, biasanya tadi kalau sudah saya bahas sebelumnya bahwa ketuban pecah dini atau ketuban yang pecah itu meskipun dia memang seperti pipis keluarnya, yang kalau yang berhasil yang langsung ngebor gitu, jadi bisa kita tahan, dia nggak bisa ketahan gitu. Beda sama pipis, biasanya kalau kita tahan biasanya masih bisa ditahan gitu ya. Terus juga baunya beda sama pipis, hanyir atau bau anyir gitu ya biasanya kalau ketuban. Terus kalau misalnya pipis biasanya baunya bau pesing ya. Tapi untuk secara pasti menilai itu ketuban, boleh pakai kertas lakmus atau datang ke tenaga kesehatan, boleh bidan atau dokter untuk dicek itu ketuban atau enggak ya. Oke, sekarang untuk yang sudah pecah ketuban biasanya harus diikuti dengan kontraksi. Supaya apa?
kalau misalnya tadi usianya udah 37 minggu, terus misalnya memang kontraksinya belum terlalu intens, jangan stres ya, jangan banyak pikiran, jangan panik. Kadang kalau misalnya kita stres, kadang kalau kita panik, bahkan mulus itu tuh hilang, nggak ada. Hormon oksitosin kan dihasilkan dari hormon bahagia kita ya. Kalau kitanya stres, kitanya panik, kitanya banyak pikiran, banyak masalah, itu mulus bahkan malah ngehambat untuk datang. Makanya kalau udah pecah ketuban gitu, tetap tenang, jangan panik gitu ya, biar mulusnya semakin intens supaya bisa lahiran normal tanpa induksi gitu. Nah, beda lagi sama yang udah pecah ketuban tapi usia kehamilannya belum matur atau belum matang, atau di usia sebelum 37 minggu. Nah, ini juga perlu sangat-sangat diwaspadai. Karena apa? Berarti kalau misalnya udah pecah ketuban tapi kehamilannya belum sesuai atau belum matang, kan tandanya bayinya belum cukup untuk dilahirkan. Berarti harus ada obat-obatan yang masuk seperti pematang paru gitu. Karena kalau udah pecah ketuban udah nggak bisa ditunggu lagi sampai dia matang usianya, tapi harus segera dilahirkan. Biasanya untuk segera dilahirkan ada indikasi tertentu untuk pergi ke rumah sakit, dan biasanya dokter biasanya menyarankan untuk induksi atau dengan cara dimasukkan oksitosin lewat infusan atau lewat obat-obatan yang diminum supaya kontraksinya bisa lebih intens lagi dan mendesak pembukaan untuk segera dilahirkan. Nah, itu dilihat lagi kalau misalnya posisinya bayi bagus gitu, posisinya bayi misalnya udah masuk ke dasar panggul gitu, udah masuk panggul, nah itu bisa biasanya untuk diinduksi alami. Tapi kalau misalnya memang posisi bayinya masih di atas panggul, terus masih kemungkinan jauh untuk bisa masuk panggul, biasanya ada indikasi tertentu untuk sesar, karena biasanya kita melihat detak jantung bayi juga. Kalau misalnya detak jantung bayinya udah nggak bagus, biasanya dokter juga biasanya lebih cepat untuk segera dilahirkan atau biasanya melakukan operasi sesar. Tapi jangan dipikirin dari sekarang gitu ya, aduh aku nggak mau sesar, aku pengen normal aja, tetap aja ya, karena kan dokter dan bidan yang lebih tahu, jadi kita harus pasrah aja, yang penting ibu dan bayi selamat gitu ya. Oke. Sekarang masih ada juga pembahasan tentang ketuban. Ada yang ketubannya berkurang, itu padahal ibu hamil nggak ada yang merasakan kok rembes-rembes atau keluar cairan kayak pipis gitu, terus selang dalam juga basah gitu, terus di tes lakmus juga dia nggak berubah warna, tapi kok di USG misalnya dia ketubannya berkurang, kok bisa gitu. Nah, biasanya memang itu dilihat dari usia kehamilan. Kalau semakin usia kehamilannya dia udah menjelang 40 atau mendekati 41 atau pos matur serotinus ya, serotinus dia jadi usia kehamilannya tua, biasanya juga jadi berkurang ketubannya. Nah, itu juga jangan terlalu dianggap sepele ya bun ya, jadi tetap minum yang banyak supaya ketubannya tetap tercukupi. Dan kita biasanya saranin untuk tetap induksi alami, biasanya dari buah-buahan. Nah, induksi alami nanti saya akan bahas juga gimana sih buat induksi alami kontraksi biar cepet-cepet muncul kontraksinya kayak di video berikutnya ya. Lihat sudah menyimak, dan jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi, dan jangan lupa untuk komen barangkali ada kritik dan saran, like dan share, siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih.